पठान जिंदा है. Oke laikku, langsung aja kita masuk ke alur cerita. Film ini dibuka di markas GOCR. Patan mengungkap pada Kolonel Luthra tentang pola berbahaya dari serangkaian serangan global, jatuhnya pesawat Aeroflot, penghancuran kapal Norwegia, dan serangan kimia di Jepang. Meski berbagai kelompok teroris mengaku bertanggung jawab, Patan menegaskan semua itu hanyalah pengalihan. Menurut intelijennya, terorisme kini dijalankan oleh jaringan bayaran lintas kelompok yang bekerja berdasarkan kontrak. Dari Dragnet, Patan menemukan jaringan misterius bernama Outfit X yang merencanakan serangan besar di Dubai saat konferensi ilmiah Asia. Target utama mereka adalah Presiden India yang dijadwalkan untuk hadir. Pengamanan presiden langsung ditingkatkan, namun Patan menilai bertahan saja tidak cukup. Ia lalu meminta izin untuk bergerak ke Dubai bersama timnya untuk memburu Outfit X sebelum serangan itu terjadi. Kemudian Luthra menyetujui rencana tersebut. Setibanya di Dubai, rute presiden diubah dan pengamanan diperketat. Meski tak ditemukan ancaman langsung, Patan justru semakin yakin bahaya itu nyata. Terputusnya komunikasi musuh menandakan satu hal: serangan besar sedang mendekat. Perubahan rute membuat Presiden India mendapatkan pengamanan penuh dan dipisahkan dari dua ilmuwan. Demi fokus melindungi presiden, pengamanan ilmuwan dikurangi. Keputusan yang ternyata menjadi celah fatal. Outfit X menipu sistem keamanan karena sebenarnya target mereka sejak awal bukanlah presiden, melainkan para ilmuwan. Di tengah perjalanan, pria bertopeng menyerang konvoi ilmuwan. Mobil ditembaki hingga kehilangan kendali, terbakar lalu terguling. Kedua ilmuwan itu diculik dan dibawa kabur dengan sebuah mobil Hummer. Patan segera mengejar setelah menerima koordinat dari mobil Hummer tersebut. Kejar-kejaran brutal pun terjadi di jalanan Dubai hingga baku hantam dari dalam kendaraan. Namun, mobil Hummer berhasil lolos. Mobil Patan justru dihantam hingga terguling. Dari balik asap, pria bertopeng membuka topengnya yang ternyata di balik sosok topeng tersebut adalah Jim. Ia menembaki tumpahan minyak lalu memicu ledakan besar yang menewaskan salah satu rekan Patan. Lalu Jim pun kabur membawa Sandra. Tak lama kemudian Jim dijemput oleh helikopter dan mulai mengevakuasi para ilmuwan yang ditawannya, hingga Patan muncul dengan tiba-tiba menaiki sebuah helikopter lain dan langsung menyerang. Pertarungan di udara pun terjadi. Namun hasilnya pahit. Patan hanya berhasil menyelamatkan satu ilmuwan saja, sementara satu ilmuwan lainnya berhasil lolos dibawa oleh Jim. Misi kembali ke markas GOCR. Di markas, Kolonel Luthra mengungkapkan masa lalu Jim, bahwa sebenarnya Jim adalah mantan agen terbaik RAW yang kini berubah menjadi musuh paling berbahaya. Jim berbeda dengan Patan. Jim dikenal dingin, akurat, dan selalu bertindak berdasarkan perhitungan. Namun, dalam sebuah misi saat melawan bajak laut Somalia, Jim bergerak sendirian dan berhasil menyelamatkan 6 sandera tanpa satupun korban. Namun, keberhasilan itu justru menimbulkan dendam para bajak laut Somalia. Para perompak tersebut lalu melacak Jim dan menculik istrinya yang sedang hamil, kemudian menuntut tebusan besar kepada negara India. Namun, negara menolak bernegosiasi yang mengakibatkan keputusan itu berakhir tragis. No love you. Don't say too much for your country. Istri Jim beserta anak yang dikandungnya pun dibunuh. Kemudian Jim dinyatakan tewas meski jasadnya tak pernah ditemukan. Sebagai gantinya, negara hanya memberikan medali kehormatan atas namanya. Namun bagi Jim, pengabdian totalnya justru dibalas dengan pengkhianatan.
Lalu Patan mempertanyakan keputusan tersebut. Kemudian Kolonel Lutra menjelaskan mereka tidak bisa bergerak karena ada aturan yang mengikat, melarang penggunaan dana untuk urusan pribadi. Sejak saat itu, keyakinan Jim pun runtuh. Ia tak lagi percaya pada batas antara kebenaran dan kesalahan. Dunia ini baginya hanyalah tempat mereka yang berkuasa, sementara yang lemah dikorbankan. Dan kini Jim tak akan berhenti sampai semua yang ia anggap bersalah merasakan penderitaannya. Fokus cerita kembali ke ruang operasi GOCR. Tim Patan bekerja tanpa henti melacak Jim. Patan menyuruh Sweta menelusuri Dragnet hingga muncul satu kode mencurigakan bernama Ragbit yang bisa merujuk pada manusia atau sebuah objek. Penyelidikan mengarah ke insiden Dubai. Semua korban tewas memiliki kesamaan, mantan tentara dan agen rahasia. Yang lebih mencurigakan, mereka semua baru saja menerima transferan uang dari satu rekening yang sama. Rekening itu atas nama Rubina Mohsin, seorang dokter asal Pakistan yang tinggal di London. Rekening Rubina sempat lama tak aktif, lalu tiba-tiba digunakan untuk mengirim dana besar. Email dan ponselnya juga mati selama sebulan, sebelum mendadak aktif kembali lewat pendaftaran daring. Semua ini menandakan Rubina sengaja memancing perhatian. Tim menganalisis rute perjalanannya. Jika Rubina warga sipil, tujuannya biasa saja. Namun, bila ia bagian dari jaringan Jim, arah penerbangan menjadi suatu kunci. Dugaan umum mengarah ke Timur Tengah, tapi Patan justru menyimpulkan tujuannya adalah Spanyol. Di sana, Patan mengamati Rubina dari kejauhan, lalu menyelinap ke kamar tempat ia menginap untuk mengirim data ke Sweta. Namun, saat membuntuti Rubina, ia justru dijebak ke sebuah rumah terpencil. Di tempat itu, Patan terkejut karena Jim sudah menunggunya. Hal ini justru membuktikan bahwa semua ini telah dirancang oleh Jim sejak awal. Situasi mendadak berbalik saat Patan dikepung oleh orang-orang bersenjata. Jim dengan tenang menjelaskan betapa mudahnya membuat seorang agen menghilang. Cukup satu rekening bank dan satu kartu SIM. Sang pemburu kini menjadi buruan. Jim lalu memperkenalkan tim elitnya, mantan agen dari berbagai badan intelijen dunia, tanpa satupun berasal dari India. Ia menawarkan Patan pilihan, bergabung dan berkuasa atau mati di tempat. Patan menolak, menyadari Jim telah sepenuhnya dikuasai amarah dan dendam. Jim pergi dengan helikopter, meninggalkan Patan yang dikepung oleh anak buahnya. Di luar dugaan, Rubina berkhianat dan melawan tim Jim, membuka jalan kabur, namun jumlah musuh terlalu banyak. Dalam baku tembak yang sengit, Rubina akhirnya tertembak di bagian perut kiri. Amarah Patan pun meledak. Ia merebut senjata dan melumpuhkan para penyerang satu persatu. Dengan sisa tenaga, Patan membawa Rubina dan keduanya melompat ke laut demi menyelamatkan diri. Di balkon hotel yang sunyi, Rubina akhirnya mengungkap niat sebenarnya. Ia ingin menyelamatkan Patan demi Ragbit, aset rahasia yang juga diburu Jim. Tanpa bantuan Patan, Ragbit hampir saja jatuh ke tangan Jim. Waktu mereka hanya tinggal 7 hari. Ragbit tersimpan di sebuah berangkas besi bernomor 412 di Menara Wojcik, Moskow. Patan kemudian segera menghubungi Nandini dan memutuskan berangkat ke Moskow untuk mencurinya terlebih dahulu. Taruhannya bukan hanya negara, tapi juga waktu. Di Moskow, Patan menjelaskan rencana pencurian. Berangkas Wojcik adalah yang paling aman di dunia ini. Tak bisa dibuka dengan teknologi, bahan peledak, ataupun zat apapun. Satu-satunya kunci adalah Paman Grigor dan Bibi Karen. Masalahnya, keduanya berada di lokasi berlawanan, dan setelah gembok serta kunci
kunci didapat, mereka hanya punya waktu 10 menit untuk mencapai berangkas sebelum sistem mengunci permanen. Langkah pertama, Rubina menjebak Paman Grigor di sebuah bar dan diam-diam menyalin sidik jarinya. Langkah kedua, Patan menyusup ke rumah Bibi Karen dan mengambil sidik jari saat ia tertidur. Good night. Dan langkah terakhir adalah yang paling beresiko. Mereka membutuhkan 2 pesawat dan 2 pilot agar bisa bergerak cepat menembus Moskow dan tiba tepat waktu. Rencana pun siap dijalankan. Satu kesalahan kecil saja akan membuat Rugbeats jatuh ke tangan Jim. Langkah terakhir Patan dimulai di kantor Paman Grigor. Ia dengan sigap mencuri name tag dan menyusup ke ruang kerja tanpa menarik perhatian. Berangkas tempat gembok disimpan berhasil dibuka. Lalu gembok itu segera diamankan. Patan langsung bergerak ke lantai paling atas. Ia menyiapkan balon udara, bersiap dikaitkan oleh pesawat yang akan melintas. Di saat yang sama, Rubina menjalankan misinya di kantor Bibi Karen. Karena Bibi Karen berada di kamar mandi, Rubina melumpuhkannya dan masuk ke ruang kerja. Kunci berhasil diambil dari dalam berangkas. Saat hendak keluar, seorang karyawan menegurnya. Namun Rubina dengan cepat menjatuhkannya hingga pingsan. Ia kemudian menuju lantai teratas dan memasang balon udara siap dikaitkan oleh pesawat yang lewat. Rubina mendapat peringatan dari pilot bahwa kaitan di pesawat mengalami kerusakan. Situasi ini memaksa Patan bertindak cepat. Patan lalu melompat ke dekat Rubina. Di dekat menara Washwick, Patan memotong tali pengait Rubina dan mendarat mulus di puncak menara. Tanpa ragu, mereka langsung masuk ke dalam ruangan tempat berangkas berada. Kemudian Patan memasang gembok, sementara Rubina menautkan kunci. Kemudian pintu berangkas terbuka dan keduanya segera masuk. Waktu pun semakin menipis. Mereka harus menemukan Rugbeats sebelum pintu tertutup selamanya. Saat berangkas nomor 412 ditekan, lantai mendadak terbuka. Patan lalu melompat ke dalam dan berhasil mengambil Rugbeats. Rubina segera melemparkan tali sebagai jalan keluar. Rugbeats berhasil dilempar ke tangan Rubina. Ketika Patan memanjat untuk keluar, Rubina menghentikannya. Dengan suara tertahan, ia meminta maaf, lalu memotong tali menggunakan laser. Patan terjatuh dan terkunci di dalam berangkas, sementara pintu perlahan menutup. Semua yang terjadi ternyata telah direncanakan Rubina sejak awal bersama Jim. Pengkhianatan itu menjadi jebakan sempurna untuk menyingkirkan Patan. Setelah terkunci di dalam berangkas, Patan ditangkap oleh pihak Rusia dan dibawa ke penjara hitam. Tempat rahasia tanpa hukum dan tanpa jejak. Di sana, Patan mengalami penyiksaan brutal tanpa henti. Tubuhnya dihancurkan, pikirannya ditekan, namun tekadnya tak pernah runtuh. Satu hal yang tetap hidup di benaknya, misi belum berakhir dan pengkhianatan itu harus dibayar lunas. Scene kemudian berpindah ke sebuah kereta api. Tempat Patan kembali dijebak. Ia dikurung di dalam gerbong bersama para napi lainnya. Seorang tentara sengaja memberikan pisau kepada salah satu napi, sementara borgol di tangan Patan dibiarkan terpasang. Tanpa kesulitan, Patan membebaskan dirinya lalu melumpuhkan para napi satu persatu. Saat serangan mulai mengarah kepadanya, suara dentuman terdengar dari atas gerbong. Tiger muncul dan langsung membantu Patan. Dalam kekacauan tersebut, Patan tanpa sengaja mencabut pin granat dari seragam tentara. Patan dan Tiger segera mengamankan diri sebelum gerbong itu meledak hebat. Tak lama kemudian, sebuah helikopter muncul dan meluncurkan misil.
ke arah mereka. Keduanya selamat ketika misil menghantam perbukitan. Mereka naik ke atap gerbong dan membalas serangan, menembaki pasukan yang mengejar. Sebuah senapan mesin berlaras putar berhasil direbut dan diarahkan ke helikopter hingga terjatuh dan meledak di atas jembatan, memutus jalur kereta api. Dengan cepat, Patan dan Tiger berlari ke arah belakang kereta untuk menyelamatkan diri. Dalam kondisi genting, keduanya hampir terjatuh ke jurang, menggantung di antara hidup dan mati. Scene kemudian berpindah ke sebuah rumah terpencil. Di dalamnya terlihat Raffi terikat dan dijaga ketat. Sebelumnya, Patan telah membawa Raffi menggunakan helikopter yang ia rebut dari pusat perdagangan senjata api. Semua dilakukan demi satu tujuan, yaitu memutus jalur rencana Jim. Scene kembali ke sebuah rumah terpencil. Di sana, Nandini mengungkapkan keberadaan Rubina yang kini berada di Paris. Informasi itu menjadi titik akhir dari pelarian dan pengkhianatan. Nandini meminta Patan menyelesaikan segalanya, menghadapi Rubina dan Jim, serta menuntaskan konflik yang telah menyeret terlalu banyak korban. Scene kemudian berpindah ke Paris. Di sana, Patan membuntuti Rubina dari belakang hingga akhirnya menodongkan sebuah pistol. Dalam tekanan itu, Rubina memilih membuka kebenaran tentang Rock Beach. Di dalamnya tersimpan senjata biologis super mematikan. Jim telah memutasi virus cacar hingga berubah jauh lebih berbahaya, tanpa vaksin dan tanpa obat penangkal. Semua itu dilakukan Jim atas permintaan Jenderal Kadir, karena sebelumnya Jenderal Kadir menyaksikan sebuah berita tentang keputusan sepihak pemerintah India yang membatalkan pasal 370, aturan yang memberi status khusus bagi Kashmir. Keputusan tersebut memicu kecaman keras dari Pakistan, didorong amarah dan ambisi. Jenderal Kadir menghubungi Jim dan mengajaknya bekerja sama untuk menciptakan kekacauan di India. Scene kembali berpindah. Rubina menjelaskan bahwa virus itu mampu memusnahkan satu kota hanya dalam 1 hari jika tersebar. Ia menegaskan tidak ingin membunuh ratusan orang yang tak bersalah. Untuk pertama kalinya, Rubina meminta Patan untuk mempercayainya. Ia lalu mengungkapkan langkah Jim berikutnya, sebuah pertemuan dengan Dr. Sahani di laboratoriumnya 2 hari lagi yang akan menentukan nasib jutaan nyawa. Scene berpindah ke sebuah laboratorium rahasia. Jim dan Rubina menemui Dr. Sahani, ilmuwan yang telah merancang 2 virus mematikan sesuai permintaan Jim. Kedua virus itu lalu disegel ke dalam 2 bola khusus dan siap digunakan sebagai senjata biologis. Di saat yang sama, Patan dan timnya datang dari udara. Tembakan tiba-tiba menghancurkan atap kaca laboratorium. Patan mendarat tepat di area utama dan melumpuhkan para penjaga. Alarm keamanan meraung keras. Kemudian Jim memerintahkan Dr. Sahani mengamankan 2 bola virus dan memastikan kekacauan di luar. Saat menyadari Patan berada di balik serangan itu, Jim memicu ledakan yang menciptakan kekacauan. Jim lalu kembali ke dalam untuk mengambil virus. Namun, 2 bola tersebut telah berada di dalam tas yang dipegang Rubina. Tanpa ragu, Jim menembak Dr. Sahani. Pelurunya nyaris mengenai Rubina, tetapi ia berhasil menghindar. Namun, tas terlepas dari genggaman Rubina dan Jim langsung melarikan diri membawa tas tersebut. Pengejaran pun berlanjut hingga ke gurun bersalju. Patan terus membuntuti Jim dan mencoba menembaknya dari belakang. Hingga akhirnya di depan Jim terbentang jalan buntu, hamparan sungai yang membeku. Kemudian 2 bola virus terlepas dan terjatuh ke atas es. Jim berusaha mengejar keduanya. Di sisi lain, Patan dikejar para pengawal Jim menggunakan mobil. Keadaan berbalik saat Patan melempar peledak ke dalam kendaraan, menghancurkan pengejaran itu. Jim nekat melaju dengan sepeda motor di atas sungai yang beku dan berhasil merebut salah satu bola virus. Tiba-tiba Rubina muncul mengenakan ice clad. Dengan cekatan, ia mengamankan bola virus lainnya, sementara Patan datang dan menembaki Jim. Namun Jim
membalas dengan peledak. Jim lalu mengejar Rubina dan melempar peledak ke arah depan, lalu memecahkan es. Rubina bersama satu bola virus terperosok ke dalam sungai yang membeku. Tanpa ragu, Patan kemudian melompat ke dalam air es tersebut demi menyelamatkan Rubina dan virus tersebut. Shin kemudian berpindah kembali ke laboratorium yang kini porak-poranda. Kolonel Luthra meminta bola virus yang berhasil diamankan oleh Patan untuk diteliti lebih lanjut. Rubina dibawa pergi oleh dua polisi. Sebelum berpisah dengan Rubina, Patan berjanji Rubina akan baik-baik saja. Jim meretas sistem Institut Penyakit Menular India dan mengungkap bahwa Ragbits adalah senjata biologis berlapis 3 yang mematikan. Virus mulai menyebar di dalam laboratorium. Nandini mengunci area dan mengorbankan dirinya demi menghentikan wabah. I promise. Ledakan besar pun mengakhiri ancaman di dalam lab. Namun Jim belum selesai. Ia kembali mengancam India dengan misil Saber dan menuntut Kashmir sebagai tebusan. Kemudian Patan membebaskan Rubina dari penjara dan bersama timnya menjebak Jim di Afghanistan dengan wabah palsu. Penyamarannya pun terbuka lalu menyebabkan baku tembak dan tewasnya Jenderal Qadir. Patan! Patan! Meski misil berhasil dinonaktifkan, Ragbits yang asli ternyata telah dipindahkan. Kemudian Jim melarikan diri dengan menggunakan sayap buatan. Patan mengejarnya di udara hingga keduanya terjatuh ke rumah kosong di tepi jurang. Dalam pertarungan terakhir, Patan merebut detonator virus di detik-detik akhir dan menyelamatkan jutaan nyawa. Dengan sisa tenaga, Patan menjatuhkan Jim ke dalam jurang, mengakhiri konflik yang panjang, serta ancaman global pun berakhir. Patan menang, lalu India pun selamat. Film pun berakhir. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kelanjutan kisah selanjutnya. Semongko.